Maksud saya bahas juga yang ARB. Perlu action gimana? Karena tiap hari ada yang ARB, bukan yang terbang saja Kak. Mungkin ada isu positif. Seperti ini dia. Jadi teman kita ini ingin bertanya bagaimana caranya kalau kita kena sama ARB, begitu ya. Jadi selama saya menjadi edukasi, ya, ambil bagian menjadi edukasi di bursa saham ini, saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan analisanya secara jujur. Nah, artinya adalah saya kalau tahu saya katakan tahu, kalau saya tidak tahu saya katakan tidak tahu. Ya, banyak atau ada beberapa yang memberi analisa juga ya, apapun pertanyaan dia jawab, bisa dia jawab. Nah, itu hebat bagi saya. Apapun pertanyaan dia tahu jawabannya. Halo, terlepas dari benar atau tidak ya, tapi dia tahu jawabannya. Nah, itu bagi saya hebat. Kalau saya tidak tahu saya katakan tidak tahu, kalau saya tahu saya coba jawab. Seperti itu. Jadi jawabannya ini adalah apa yang perlu dilakukan. Actionnya gimana? Jawabannya saya tidak tahu. Bagaimana yang harus kita lakukan kalau kita sudah kena saham ARB. Seperti itu. Tapi saya akan mengambil sisi positifnya. Kesimpulannya adalah kita akan belajar bagaimana analogi logika saham ARB. Begitu. Analogi logika saham ARB adalah seperti ini dia. Saham ARB itu adalah suatu kondisi di mana harga close dan low itu sama. Terciptanya harga close dan low sama, dan di posisi bid itu tidak ada volume antrian beli. Di posisi bid tidak ada volume antrian beli. Itulah kondisi dari saham ARB, di mana harga close dan harga low-nya sama. Seperti itu. Jadi bagaimana tindakan kita? Saham ARB sangat susah untuk keluarnya, teman-teman. Akan tetapi analogi logikanya begini. Proksi itu atau bandar itu tidak akan melakukan yang namanya akumulasi apabila emiten yang dia kelola, apabila emiten yang dia handle saat ini retail masih aktif melakukan akumulasi, retail masih aktif melakukan distribusi. Seperti itu. Itu dia syaratnya. Dengan kata lain adalah apabila ada saham ARB di mana retail berlomba-lomba untuk keluar pada saham ARB itu, maka proxy tidak akan melakukan akumulasi. Seperti itu. Proxy tidak akan melakukan akumulasi. Misalnya Anda adalah seorang retail, Anda bersama saya juga retail ya. Ada saham ARB, kita coba keluar di hari pertama, nggak berhasil. Coba keluar di hari kedua, nggak berhasil juga. Coba keluar dari hari ketiga, nggak berhasil juga. Akhirnya hari keempat kita udah pasrah karena sudah dalam sekali. Biarkan sajalah tidur di 50 atau biarkan sajalah tunggu naik dulu baru kita akumulasi. Mungkin akan seperti itu. Karena saya juga seperti itu, teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah proxy itu akan melakukan yang namanya akumulasi di mana aktivitas kita retail sudah tidak aktif lagi. Artinya volumenya makin mengecil. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu dia. Karena analogi logikanya seperti ini ya. Kita para retail lebih senang melihat saham itu hijau, bukan yang merah. Kalau merah kita selalu bisa hindari, tapi yang hijau akan kita pantau. Apakah ini masih bisa naik atau bagaimana? Seperti itu. Nah, sedangkan saham yang merah tidak kita pantau. Seperti itu. Jadi artinya proxy itu adalah barang atau emiten yang saya kelola hari ini, retail saja tidak aktif lagi untuk membeli. Sedangkan bandar itu ingin mendapatkan keuntungan daripada hasil guyuran kepada retail, kan begitu. Ketika dia guyur retail, nah dia dapat keuntungan, kan seperti itu, teman-teman. Itu dia. Ketika dia guyur, dia dapat cuan daripada retail. Jadi targetnya itu adalah retail untuk diguyur. Kalau emiten yang dia kelola, retailnya pun gak aktif lagi, apa yang dia lakukan? Dia akan menaikkan harga sahamnya. Karena kita lebih cenderung kepada melihat yang hijau. Tadi ada sama ARB yang tidak kita lirik, tapi tiba-tiba dia mulai hijau, tiba-tiba mulai naik karena proksinya melakukan akumulasi, maka kita pun melirik emiten tersebut. Seperti itu, teman-teman. Itu dia kuncinya. Jadi kalau ada sama ARB, biarkan saya terus ARB. Tapi ketika kita melihat volumenya sudah makin mengecil dan kita merasa, analogi kita merasa bahwasanya ini adalah retail sudah mulai sepi dan tidak aktif lagi, proksinya akan melakukan akumulasi. Seperti itu logikanya. Anda boleh buktikan, lihat sama ARB, yang mana ARB-nya kalau masih tebal sekali, dia tidak akan melakukan yang namanya akumulasi. Dia akan terus meng-ARB kan. Tinggal lihat aja di offer. Kalau offernya masih tebal ARB, dia tidak akan akum. Sampai sudah mulai tipis offernya, baru dia akan melakukan akumulasi. Seperti itu. Itulah bisa saya jawab. Semoga bermanfaat dan semoga ini jawaban bisa membuat Anda lebih merasa yakin atau bagaimana.
Itu dia ya, karena kita unfold ini tidak secara teknikal, fundamental atau bandermologi, tapi memakai logika pola pikir. Itulah analisa volume ya. Nah, apabila ini bermanfaat silahkan di keep, silahkan dipelajari untuk menambah skill Anda. Tapi apabila ingin Anda menambah skill yang lebih besar lagi buat teman-teman semua ya, silahkan ikut di kelas komunitas saham kita ya. Linknya ada profil di bio, infonya ada di sana ya. Mari bergabung menjadi bagian daripada Laskar Unfold. Salam dari saya, Pinem Excellent.